Hey guys, welcome back to my channel. Bang gua lagi di sini dan di video kali ini gua akan membahas sebuah game judi mematikan Buckshot Roulette. Jadi game ini terinspirasi dari sebuah permainan mematikan asal Rusia yang dikenal dengan Russian Roulette. Secara gampangnya permainan ini kita cuman gacha. Ya, namun gacanya pakai revolver. Jadi dua orang yang memainkan permainan ini akan diberikan revolver, di mana dalam slot peluru revolver tersebut terdapat slot peluru yang terisi, dan dua orang tersebut harus menembakkannya ke diri mereka sendiri secara bergantian dengan taruhan pastinya. Di sini letak ngerinya, di mana jika slot diputar tepat ke tempat peluru, maka mereka akan, ya, begitulah. Dan pemain yang tersisa akan mendapatkan hadiah taruhannya. Jadi game ini mengambil sistem game Russian Roulette tersebut, di mana kita sebagai player akan mempertaruhkan nyawa kita hanya untuk uang di permainan mematikan ini. Dan sedikit info, game ini baru saja update ke versi full release. Jadi kita akan membahas juga dengan update baru ini. Game ini mengambil latar tempat di sebuah klub malam dengan karakter utama yang tidak diketahui namanya. Kita sebut saja Umal, menerima tantangan permainan judi mematikan dari dealer. Permainan tersebut adalah Russian Roulette yang udah gua bahas di awal video tadi. Dealer memberikan sebuah kontrak ke Umal, yang dimana kontrak tersebut adalah permainan dari game Dajjal 1 ini, yaitu kontrak pelepasan tanggung jawab. Apapun risiko dari permainan ini harus ditanggung Umal jika dia menerima tawaran permainan ini. Apapun itu termasuk kematian. Karena mungkin si Umal ini lagi kekurangan banget ekonomi, mengingat cicilan motor belum dibayar, uang kos yang udah ditagih-tagih mulu, makanan di rumah yang udah habis, skin shotgun MPF terbaru udah keluar. Ya, Umal menerima tawaran dari dealer ini. Hitung-hitung bisa beli skin shotgun baru ya kan? Hayu. Oke lanjut. Aturan permainan ini cukup simpel, di mana Umal akan diberikan 3 ronde permainan. Dan setiap ronde punya tingkat kesulitannya tersendiri. Umal di sini akan diberikan sebuah shotgun untuk media permainan kematian ini. Umal juga akan diberikan petunjuk berupa berapa banyak slot peluru yang terisi dan yang tidak terisi. Di sini cara permainannya, Umal bisa memilih untuk menembakkannya ke diri kita sendiri atau menembakkannya ke dealer. Jika Umal memilih untuk menembakkannya ke dirinya sendiri dan ternyata kosong, maka Umal memiliki kesempatan lagi untuk menembak. Jika peluru yang diberikan tadi sudah habis, maka akan diberikan peluru lain dengan perbandingan yang berbeda pastinya. Jadi intinya gacha-gacaan lah. Umal berhasil melewatkan ronde 1, dan di ronde 2 ini ada beberapa perubahan peraturan bermain. Masing-masing pemain akan diberikan 2 item ketika peluru baru diberikan. Ada beberapa item, diantaranya rokok yang digunakan untuk menambah nyawa, bir digunakan untuk mengeluarkan 1 slot peluru dari shotgun, dan yang keluar bisa saja slot berisi ataupun kosong. Kaca pembesar yang digunakan untuk melihat slot apa yang ada di dalam shotgun saat gilirannya Umal. Borgol yang digunakan untuk memborgol tangan pemain lain, itu berguna untuk mendapatkan 2 kali kesempatan menembak. Dan yang terakhir, gergaji yang digunakan untuk memotong shotgun agar peluru yang dikeluarkan menjadi 2 biji. Di ronde kedua ini juga, Umal akan menemukan sebuah kontrak yang sama yang ditandatangani sebelumnya, yaitu kontrak pelepasan tanggung jawab. Kontrak tersebut dipenuhi darah dan nama yang tertulis dalam kontrak tersebut adalah God. Ini mungkin menjadi petunjuk kalau dealer sebelumnya pernah bermain dengan seseorang yang menyebut dirinya sebagai God. Namun dia kalah dan yang tertinggal hanyalah kontraknya. Di ronde 2 ini, jika Umal kalah tertembak oleh dealer, maka akan ada seorang dokter yang akan membangunkannya. Dan Umal harus mengulang ronde 2 ini lagi. Masuk ke ronde terakhir atau ronde kematian. Di sini jika Umal kalah, tidak ada lagi dokter yang akan menolongnya. Sebuah alat dipasangkan ke alat penunjuk nyawa pemain, di mana jika nyawa pemain sudah sampai di 2 nyawa terakhir, maka alat tersebut akan aktif, memotong nyawa pemain hingga pemain hanya memiliki 1 kesempatan terakhir. Dan di sini pemain akan diberikan 4 benda langsung. Jika Umal kalah dalam ronde terakhir ini, maka kita tahu apa yang akan terjadi ke Umal setelahnya.
Umal kemudian tersadar di sebuah dimensi putih yang terlihat tandus, di mana di sini Umal berjalan masuk ke sebuah gerbang dan game berakhir. Jika Umal berhasil memenangkan ronde terakhir, Umal berhasil mengkoitkan admin dari game kematian ini dan berhasil membawa pulang koper berisi uang bersama shotgunnya. Jika kita berhasil menyelesaikan game, maka akan ada mode baru yang terbuka, yaitu Double or Nothing. Di mode ini kita akan diberikan tawaran oleh dealer berupa penggandaan uang hadiah. Misalkan kita mendapatkan 50.000, si dealer akan ngasih opsi mau pulang dengan uang segitu atau lanjut main dengan uang yang digandakan jadi 100.000. Di awal game akan ada beberapa fitur baru, yaitu yang pertama adalah komputer. Komputer ini hanya sebagai petunjuk achievement yang sudah kita lakukan, seperti tembak dealer berapa kali, tendang pintu berapa kali, dan yang lainnya. Juga di sini kita bisa melihat leaderboard orang-orang yang memainkan game ini. Di sebelah komputer ada pil yang digunakan untuk mengaktifkan mode Double or Nothing. Dalam mode ini ada beberapa item baru, seperti adrenalin yang digunakan untuk mencuri item pemain lain, namun masih ada batasan waktunya, dan item yang kita curi akan langsung kepake. Expired Medicine atau obat kadaluarsa. Item ini memberikan kita 40% kesempatan untuk nambah nyawa kita, namun sebaliknya 60% kemungkinan nyawa kita akan berkurang. Inverter. Item ini berfungsi untuk nge-swap atau menukar peluru yang ada saat giliran pemain dengan peluru setelahnya. Dan terakhir, telepon. Jika kita menggunakan item ini, ada suara misterius yang akan memberitahu kita di mana letak peluru terisi berada. Itu bisa ditembakkan pertama, kedua, ketiga, atau yang seterusnya. Nah, sedikit membahas teori. Siapakah orang yang memberitahu kita letak peluru berisi berada di telepon? Kemungkinan orang yang memberitahu kita di telepon itu adalah orang yang kita lihat di luar ruangannya dealer. Sadar nggak? Ketika kita masuk ke mode Double or Nothing, orang tersebut sudah menghilang entah kemana. Bagaimana dengan kalian? Kalau punya teori tentang game ini, bisa tulis di kolom komentar. So, itu dia untuk pembahasan game Buckshot Roulette. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari game ini, jangan main judi, apalagi sampai mempertaruhkan nyawa. Sedrop apapun ekonomi kita, carilah cara yang halal untuk mengatasi masalah ekonomi kita sendiri. Jadi terima kasih sudah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zikli Rafa. Gua di sini dan bye.